Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rohmawati, NIM 066, dan teman saya Eka Widya Damayanti, NIM 057. Di pertemuan 6 ini, kami akan membahas tentang implikasi etis pada teknologi informasi. Dalam bab implikasi etis pada teknologi informasi mencakup 3 subbab, yaitu implikasi dan cakup moral, etis, dan hukum. Yang kedua, audit informasi, dan yang ketiga, menerapkan etika dalam teknologi. Dalam subbab pertama, yaitu implikasi dan cakup moral, etis, dan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak sekali pengaruh sebagai warga negara yang baik dan mempunyai tanggung jawab sosial. Kita ingin melakukan hal-hal yang secara moral itu benar dan melakukan etis dan mematuhi hukum yang ada di negara ini. Yang pertama, moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral, aturan yang kita miliki dan dianggap benar menjadi landasan dasar perilaku sosial. Yang kedua, etika. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku kita diarahkan oleh etika dan tidak seperti moral. Etika bisa jadi bervariasi dari satu komunitas yang lain. Yang ketiga adalah hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah. Hal ini dikarenakan hukum harus mempunyai aturan yang jelas oleh suatu negara tersebut. Pokok pembahasan yang kedua adalah audit informasi. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Adapun yaitu pentingnya objektivitas. Hal unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas. Mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Keterlibatan mereka satu-satunya adalah dengan Dewan Komisaris, CEO, dan CFO. Jenis aktivitas audit. Terdapat 4 jenis dasar aktivitas audit internal. Yang pertama, audit finansial, memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilakukan auditor eksternal. Yang kedua, auditor operasional, tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Audit jenis ini merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem pada tahap analis dari masa siklus perancangan sistem. Yang ketiga, audit beriringan, yaitu sama dengan audit operasional, tetapi audit ini berlangsung terus-menerus seperti contoh audit internal, dapat secara acak memilih karyawan dan memberikan slip gaji kepada mereka tanpa menggunakan surat menyurat dari perusahaan. Yang ketiga, desain pengendalian internal. Auditor internal mempelajari sistem yang sudah ada. Namun, auditor tidak hanya menunggu hingga sistem diimplementasikan untuk mempengaruhi sistem tersebut. Auditor internal selayaknya berpartisipasi aktif perencanaan sistem ada 2 alasan. Pertama, biaya untuk memperbaiki kelemahan sistem secara dramatis seiring dengan hidup masa sistem. Kedua,
Memiliki kesalahan desain dibutuhkan biaya yang dioperasikan dan dikelola dibandingkan dengan desain itu dalam tahap konseptualisasi. Selanjutnya, subsistem audit internal. Dalam sistem informasi finansial, subsistem audit internal merupakan salah satu subsistem input. Melibatkan auditor internal dalam tim perencanaan sistem merupakan suatu langkah yang baik untuk mendapatkan sistem informasi yang terkendali dengan baik. Dan sistem tersebut merupakan langkah yang baik untuk memberikan yang mereka perlukan kepada manajemen informasi guna mencapai dan mengelola operasional bisnis yang beretika. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu menerapkan etika dalam teknologi. Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Kode etik. Kode etik dan perilaku profesional ACM berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, keharusan moral umum. Keharusan ini berkenaan dengan perilaku moral, memberi kontribusi kepada masyarakat, menghindari bahaya, berlaku jujur, dapat dipercaya dan adil. Dan isu-isu yang pada saat ini mendapatkan perhatian hukum seperti hak milik, hak cipta, privasi, dan kerahasiaan. Yang kedua, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Hal ini berkenaan dengan dimensi-dimensi kinerja profesional. Isu moral seperti berlaku jujur dalam melakukan evaluasi dan menghargai komitmen dibahas di sini. Isu hukum dan tanggung jawab sosial untuk berkontribusi terhadap pemahaman umum mengenai komputer juga dibahas. Yang ketiga, keharusan kepemimpinan organisasi sebagai pemimpin. Anggota AC memiliki tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sah sumber daya komputer, menstimulasi orang lain di organisasi untuk memenuhi tanggung jawab sosial, memungkinkan pihak lain di dalam organisasi mendapatkan manfaat dari komputer, serta melindungi kepentingan para pengguna. Yang keempat, kepatuhan terhadap kode etik. Di sini anggota ACM harus mengindikasi dukungan untuk kode etik. Kode ACM membahas 5 dimensi utama pekerjaan yang berkaitan dengan komputer, moral, hukum, kinerja profesional, tanggung jawab sosial, dan dukungan internal. Meskipun kode ACM ditujukan untuk pengarahan para anggota ACM, kode ini memberikan panduan yang baik untuk semua profesional komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi implikasi etis pada teknologi informasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.